Hidup sederhana yang sesungguhnya adalah di dalam hati sanubari seseorang. Ketika seseorang berkelimpahan harta, namun di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada dunia ini, namun kecintaannya kepada kehidupan yang kekal nanti di alam akhirat. Inilah hidup sederhana. Ketika seorang yang bertakwa mempunyai tingkat keimanan yang demikian tinggi yang luar biasa, maka dengan ketakwaannya tersebut, harta yang dimiliki itu benar-benar dioptimalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq. Bukankah beliau seorang kaya? Utsman bin Affan, bukankah dia seorang yang kaya raya? Abdurrahman bin Auf, bukankah beliau seorang yang kaya raya? Demikian juga Umar bin Khattab dan juga yang lain-lain. Semuanya menafkahkan rizkinya di jalan Tuhan sesuai dengan apa yang dipunya dan tingkat ketakwaannya masing-masing. Inilah sesungguhnya hidup sederhana. Jika seseorang yang bisa jadi ya dari benda-benda duniawi ada kekurangan mungkin, ada keterbatasan, tapi ketika hatinya dipenuhi dengan dunia ini, ketika azan berkumandang, dia abai. Di waktu zuhur abai, di waktu asar abai, tidak juga berdoa, tidak juga mengingati Tuhan di waktu pagi dan petang, apalagi salat malam. Maka inikah hal yang disebut dengan sederhana. Orang yang seperti ini hakikatnya bukanlah hidup sederhana, karena sekali lagi kesederhanaan ada di dalam hatinya. Seseorang misalnya begitu ya, mengendari suatu kendaraan yang bagus begitu. Apakah salah? Ya tentunya tidak. Dengan kualitas kendaraan yang baik, tentunya ini untuk mendukung mobilisasi di dalam berusaha, di dalam perjuangan. Tentunya demi agama ini harus diberikan yang terbaik. Apa yang kita sanggup, apa yang kita punya. Hakikat kesederhanaan yang sesungguhnya adalah sekali lagi di hati manusia. Bagaimana kita menyikapi dunia ini? Baik dari sisi waktu di dunia ini yang sementara, ataupun juga materi yang ada di dalam dunia ini. Rumah, ya, kendaraan, harta benda yang ada di isi rumah, dan juga pangkat dan jabatan sebagai asbab dari mendapatkan penghasilan. Untuk itu sahabat Insan Kamil, di acara Pojok Malam hari ini, tanggal 3 Juli ya 2026, mungkin sekitar pukul 22 seperempat waktu Indonesia Barat di malam hari ini, merupakan sekali lagi waktu yang harus kita optimalkan, waktu yang harus kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Karena di malam seperti ini ya, suasananya relatif lebih sejuk. Aktivitas orang-orang sudah mulai menurun dan sebagian sudah pergi tidur. Namun sebelum kita pergi tidur, seperti biasa saya mengingatkan untuk diri saya dan juga kepada sahabat semua untuk meluangkan waktu bermuhasabah. Meluangkan waktu beberapa saat untuk berpikir tentang aktivitas-aktivitas yang sudah dilalui saat ini. Dan tentunya
muhasabah ini, jika kita lakukan secara benar dan kita lakukan setiap hari sebagaimana kita makan dan minum, itu akan menerbitkan kesadaran di dalam diri. Dengan kesadaran inilah kita bisa menyikapi hidup secara bijak, memproyeksikan kemana langkah, kemana kita akan pergi, dan kita meneropong ke masa yang akan datang, jauh dari dimensi saat ini, yakni kehidupan yang pasti dan pastinya manusia akan datangi. Di saat kita mendatangi alam akhirat, maka sudah tidak ada kesempatan untuk undur kembali. Tidak ada kata melangkah ke belakang, karena tidak mungkin. Satu-satunya adalah melangkah ke depan. Maka gunakanlah langkah ini di jalan kebajikan, di jalan sabilillah, di jalan Allah. Artinya yang sebenarnya adalah perjalanan menuju Tuhan. Ketika seorang hamba sudah memantapkan hatinya untuk berjalan menuju Tuhan, maka dunia ini sebenarnya sebagai logistiknya saja, bukan sebagai tujuan. Semakin banyak dia mempunyai harta, makin sadar akan karunia Tuhan kepadanya, dan makin bersyukur dalam bentuk mujahadah yang lebih tinggi. Bisa jadi awalnya dia tidak berpuasa sunnah. Ketika dia mendapatkan suatu nikmat, kenaikan karir, promosi di perusahaan, dia menyadari ini adalah suatu karunia dari Tuhan kepadanya. Dan sebagai salah satu bentuk rasa syukur, dia melaksanakan puasa sunnah. Apakah ini salah? Tidak. Ini adalah bentuk kesyukuran, dan orang tersebut lulus dengan ujian kesyukuran. Semakin banyak nikmat yang diberi, semakin besar kesyukuran, semakin kuat ibadahnya. Besok-besok dia melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Bertambahlah kesyukurannya. Maka ditambahlah dengan puasa Daud, ya, berpuasa sehari dan berbuka sehari. Karena puasa Nabi Daud ini adalah puasa yang paling dicintai oleh Allah. Selain sholat puasa fardu, puasa wajib tentunya. Sehingga di dalam kondisi berbuka, hamba tersebut bersyukur. Di dalam kondisi lapar dan dahaga berpuasa, dia bersabar. Syukur dan sabar menjadi latihan kesehariannya. Bisa dibayangkan orang tersebut berlatih sabar dan syukur selama setahun penuh, ditambah dengan bulan Ramadan. Maka ini akan betul-betul mengupgrade kualitas dirinya. Dari nafsu amarah menuju nafsu lawamah, menuju nafsu mutmainah. Marilah hidup sederhana dalam konteks yang sesungguhnya, yaitu kesederhanaan di dalam hati. Hati yang tidak diliputi oleh kecintaan kepada dunia ini, kepada dunia yang fana, tapi kecintaan kepada alam akhirat yang kekal abadi. Maka lepaskanlah yang fana dan raihlah yang abadi. Dengan apa? Dengan menghilangkan tujuan jangka pendek ke dunia ini, namun utamakan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah untuk mendukung tujuan jangka panjang, yakni kehidupan akhirat yang bahagia, kekal dan abadi. Demikian sahabat insan kamil, acara pojok malam di hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.